Perkenalkan, nama saya Betes Danuman Gaul dengan NPM 2082208637538. Di sini saya akan menjelaskan relasi dan fungsi. Yang pertama, saya menjelaskan relasi. Relasi biner R adalah himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Notasi R himpunan bagian dari A kali B. A relasi B adalah notasi untuk A, B relasi R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh relasi. A tidak relasi B adalah notasi untuk A, B bukan relasi R yang artinya adalah tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R dan himpunan B disebut daerah hasil range dari R. Contohnya misalkan P sama dengan himpunan dari 2, 3, 4 dan Q sama dengan memiliki anggota 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R adalah P ke Q dengan P Q bagian dari relasi jika P harus membagi Q, maka kita peroleh relasi sama dengan R sama dengan anggota 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Penting yaitu relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Yang kedua, relasi pada himpunan A adalah relasi dari A dikali A. Relasi himpunan A adalah himpunan bagian dari A dikali B. Contohnya, misalkan R adalah relasi pada A yang beranggotakan 2, 3, 4, 9 yang didefinisikan oleh XY relasi R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka R memiliki anggota 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, dan 3,9. Representasi relasi. Representasi relasi dengan diagram panah. Dapat dilihat beberapa diagram panah. Diagram panah pertama yaitu A memiliki anggota yaitu Amir, Budi, Cecep. Dan B memiliki anggota IF221, IF251, IF342, IF323. Di mana A terhubung pada IF25 dan IF323 dan B terhubung pada IF221 dan IF22251. Dan yang Cecep terhubung pada IF323. Baiklah, perkenalkan, nama saya Betes Danuman Gaul dengan NPM 2055058. Di sini saya akan menjelaskan relasi dan fungsi. Yang pertama, saya menjelaskan relasi. Relasi biner R adalah himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. Notasinya, R himpunan bagian dari A dikali B. A relasi B adalah notasi untuk A, B relasi R, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A bukan himpunan relasi B adalah notasi untuk A, B tidak relasi R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal, domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Contohnya misalkan P sama dengan yang memiliki anggota 2, 3, 4 dan Q memiliki anggota 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ relasi R, jika P harus membagi Q, maka kita peroleh R sama dengan anggota 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Ada hal penting yaitu yang pertama, relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Yang kedua, relasi pada himpunan A adalah relasi dari A dikali A. Yang ketiga, relasi pada himpunan adalah himpunan bagian dari A dikali A. Contoh berikutnya, misalkan R adalah relasi pada A yang beranggotakan 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh XY relasi R. Jika X sama dengan faktor prima dari Y, maka R beranggotakan 2,2, 24, 28, 33, dan 3,9. Selanjutnya, representasi relasi dengan diagram panah. Diagram pertama di mana A beranggotakan A, Amir, Budi, Cecep, dan B beranggotakan IF221, IF251, IF342, IF323. Di mana Amir terhubung pada IF251 dan IF323. Budi terhubung pada IF221 dan IF251. Cecep terhubung pada IF323. Diagram kedua, P beranggotakan 2, 3, 4 dan Q beranggotakan 2, 4, 8, 9, 15. Di mana 2 terhubung pada angka 2, 4, dan 8. Dan 3 terhubung pada 9 dan 15. Dan 4 terhubung pada 4, 8. Diagram yang ketiga, di mana A beranggotakan 2, 3, 4, 8, 9. Dan A aksen beranggotakan 2, 3, 4, 8, 9.
di mana A terhubung pada 2, 4, dan 8. Dan 3 terhubung pada 3 dan 9. 4 tidak terhubung pada kemanapun, dan 8 juga tidak terhubung kemanapun, 9 juga sama. Selanjutnya, representasi relasi dengan tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Tabel pertama, A yang beranggotakan Amir, Budi, dan Cecep, dan B, PQ, RST. Tabel kedua, P beranggota 22, 42, 423, dan Q beranggota 24, 48, 8, 9, 15. Tabel ketiga, A beranggotakan 2, 2, 2, 3, 3, dan A beranggotakan 2, 4, 8, 3, 3. Representasi relasi dengan matriks. Misalkan, R adalah relasi dari A, himpunan dari A1, A2, sampai seterusnya sampai AN. Dan B adalah himpunan dari B1, B2, dan Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M, di mana M, Mij. Dapat kita lihat, yang dalam hal ini, Mij 1, 1, AI, Bj, relasi R. 0 sama dengan A1, Bj tidak relasi R. Representasi relasi dengan graf berarah. Yang pertama, relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau directed graph atau di graf. Yang kedua, graf berarah tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Yang ketiga, tiap elemen himpunan menyatakan sebuah titik atau disebut juga simpulan atau vertex, dan tiap pasangan berurutan menyatakan dengan busur. Yang keempat, jika AB relasi R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke B. Simpul A disebut simpul asal atau initial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Yang kelima, pasangan berurut AA dinyatakan dengan busur dari simpulan A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang atau loop. Representasi relasi dengan graf berarah. Contohnya, misalkan R himpunan dari A, A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, dan C, D, dan D, B adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. F direpresentasikan dengan graf berarah. Dari gambar dapat kita lihat AA itu berarah membentuk lingkaran, dan AB di mana A di mana A membuat arah ke B. Begitu juga dengan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi. Yang pertama, misalkan A dan B himpunan relasi dengan F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan sifat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menulis F fungsi A ke B, yang artinya F meletakkan A ke B. Yang kedua, A disebut daerah asal atau domain dan dari F, dan B disebut daerah hasil atau domain dari F. Ketiga, nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Yang keempat, kita menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Context of this template. Yang terakhir, selanjutnya jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau preimage dari B. Selanjutnya, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, atau mungkin proper subset dari B. Dapat kita lihat dari gambar, A beranggotakan A dan B beranggotakan B. Fungsi relasi khusus. Fungsi adalah relasi yang khusus. Pertama, tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Yang kedua, frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen dari B, berarti bahwa jika AB relasi F adalah AC relasi F, maka B sama dengan C. Fungsi dapat didefinisikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama, himpunan pasangan terurut, seperti pada relasi. Yang kedua, formula pengisian nilai atau assignment. Contohnya, Fx sama dengan 2x ditambah 1, Fx sama dengan x kuadrat, dan Fx sama dengan 1 per x. Yang ketiga, kata-kata. Contohnya, F adalah fungsi yang meletakkan jumlah 1 di dalam ruang string singular. Yang keempat, kode program atau source code. Fungsi F dikatakan satu persatu atau one-to-one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Contoh diagram frame-nya di mana A beranggotakan A, B, C, D, dan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5.
A terhubung pada 1, B terhubung pada 3, dan C terhubung pada 5, D terhubung pada 2. Fungsi F dikatakan pada onto atau subjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan delta dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Dapat kita lihat diagram lainnya di mana A beranggotakan A, B, C, D, dan B beranggotakan 1, 2, 3, 4. A terhubung pada 1, B terhubung pada 3, C terhubung pada 1, dan D terhubung pada 2. Fungsi F dikatakan berkoresponden satu-satu atau objektif jika ia fungsi satu ke satu dan fungsi juga pada. Contoh relasi, F beranggotakan himpunan dari 1U, 2W, dan 3V. Dari A yang beranggotakan 1, 2, 3 ke B yang beranggotakan U, V, W adalah fungsi yang berkorespondensi satu ke satu, karena F adalah himpunan satu ke satu maupun fungsi pada. Contoh fungsi fx sama dengan x dikurang 1 merupakan fungsi yang berkoresponden satu ke satu, karena F adalah fungsi satu ke satu maupun fungsi pada. Contoh selanjutnya, fungsi fx sama dengan x dikurang 1 merupakan fungsi yang berkorespondensi satu ke satu, karena F adalah fungsi satu ke satu maupun fungsi pada. Diagram pertama, A beranggotakan A, B, C, dan B beranggotakan 1, 2, 3, 4. A terhubung pada 3, B terhubung pada 1, dan C terhubung pada 4. Diagram yang kedua, A beranggotakan A, B, C, D, dan B beranggotakan 1, 2, 3. Di mana A terhubung pada 2, B terhubung pada 1, C terhubung pada 1, pada 3, dan D terhubung pada 2. Diagram yang ketiga, Renek Julia, di mana A beranggotakan A, B, C, D, dan B beranggotakan 1, 2, 3, 4. Di mana A terhubung pada 2, B terhubung pada 1, C terhubung pada 3, dan D terhubung pada 2. Diagram yang keempat, di mana A beranggotakan A, B, C, D, dan B beranggotakan 1, 2, 3, 4. Di mana A terhubung pada 1 dan 2, B terhubung pada 4, C terhubung pada 3, dan D terhubung pada 2. Diagram pertama merupakan fungsi satu ke satu, bukan pada. Diagram kedua merupakan fungsi pada, bukan satu ke satu. Diagram ketiga bukan fungsi satu ke satu maupun pada. Dan yang keempat bukan fungsi. Jika F adalah fungsi berkorespondensi satu ke satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. Balikan fungsi dinamakan dengan F inverse, misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B. Maka F inverse B sama dengan A jika FA sama dengan B. Fungsi yang berkorespondensi satu ke satu sering dinamakan juga fungsi yang invertible, dapat dibalikkan. Karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya, sebuah fungsi dikatakan invertible tidak dapat dibalikkan jika ia bukan fungsi yang berkorespondensi satu ke satu, karena fungsi balikan tidak ada. Sekian dan terima kasih.